Big Brother Novel Part 46. Dewa Bulan, kamu adalah makhluk abadi yang peduli dengan pernikahan. Apa yang kamu ketahui tentang cinta antara pria dan wanita? Di aula depan, seorang jenderal surgawi yang mabuk sedang meratap. Wajah Yue Lao dipenuhi ketidakberdayaan. Dia hanya bisa mengucapkan kata-kata penghiburan, tetapi dia tidak berani berjanji untuk membantu jenderal surgawi ini. Setelah bekerja selama 10.000 tahun, apa yang belum pernah ditemui Dewa Bulan? Dia telah melihat banyak situasi seperti itu. Dia hanya bisa terus menghibur dan bernalar dengannya, kemudian, dia akan menghubungi jenderal surgawi lainnya untuk menangani masalah tersebut. Pernikahan terutama bergantung pada usaha sendiri. Jika dia ingin memiliki kisah yang indah dengan peri itu, dia harus membuat rencana jangka panjang dan menggunakan hatinya untuk menggerakkannya. Sebelum itu, Dewa Bulan sedang memperbaiki patung tanah liat yang telah dihancurkan Guru Suandu sebelumnya. Patung tanah liat itu terbentuk dari kekuatan Dao Surgawi. Itu terus-menerus dirasakan oleh Dao Surgawi. Meski bisa diperbaiki, prosesnya sangat rumit. Poin utamanya adalah untuk sementara, menghapus patung tanah liat dari roda perkawinan dan menambahkannya kembali setelah perbaikan selesai. Baru saja, ketika Dewa Bulan hendak selesai, Jenderal Surgawi tiba-tiba datang untuk mengeluh, karena patung tanah liat tidak dapat meninggalkan roda perkawinan terlalu lama. Dewa Bulan menyerahkan bagian terakhir dari pekerjaan perakitan sederhana kepada kedua muridnya dan menanganinya sendiri. Di aula belakang, kedua anak laki-laki itu dengan hati-hati memasang lengan kiri patung tanah liat yang baru. Gumpalan rune Dao misterius melayang keluar dari patung tanah liat dan langsung menyatu dengannya. Kemudian, bocah yang lebih kecil menunjuk ke lumpur yang tersisa di atas meja dan bertanya dengan lembut, "Kakak senior, apa yang harus kita lakukan dengan ini?" "Oh tidak, bahunya terhubung dengan salah. Ada celah kecil." "Oh tidak, aku tidak bisa memasukkannya." "Lalu, apakah guru akan menghukum kita?" Bocah yang lebih besar merenung sejenak dan mengungkapkan ekspresi bijaksana. Dia membalik patung tanah liat di tangannya ke atas dan ke bawah, dan matanya langsung menyala. Dia menyadari bahwa lebar bagian bawah patung tanah liat itu tepat karena kakinya sedikit terbuka. Dia melihat anak laki-laki kecil dan mereka berdua bekerja sama. Mereka dengan hati-hati memasukkan lumpur ke celah di antara kaki mereka. Kemudian, anak laki-laki besar itu mengeluarkan jepit rambut kecil dan memasukkan lumpur ke dalamnya, menyembunyikannya lebih dalam. Misi selesai. Saat kedua bocah itu selesai, Jenderal Surgawi yang mabuk di aula depan dibawa pergi oleh dua temannya. Dewa Bulan berjalan dengan tangan terkatup di belakang punggungnya dan berkata dengan lembut, "Apakah kalian berdua sudah memperbaikinya?" Ini sudah diperbaiki, Tuan." Dewa Bulan mengambil patung tanah liat itu dan melihatnya. Dia mengangguk puas dan melemparkan 2 botol pil ke muridnya. "Tidak buruk, pergi ke aula depan dan berkultivasi." Kemudian, Dewa Bulan memegang patung tanah liat itu dan berjalan ke langit berbintang. Dia memanggil sekelompok patung tanah liat di gerbang Duxian dan dengan lembut mendorong mereka ke depan. Roda perkawinan muncul, dan Dao Agung berputar. Patung tanah liat laki-laki perlahan melayang kembali ke posisi semula, dan 3 patung tanah liat perempuan segera merasakannya. 3 tali merah perlahan menjulur ke arah patung tanah liat yang baru saja kembali. Dewa Bulan menghela nafas lega. Itu akhirnya selesai. Kemudian, patung tanah liat itu bergoyang sedikit dan menghindari benang merah yang datang padanya tanpa meninggalkan jejak. Apakah orang ini benar-benar fokus mengejar Dao? Dewa Bulan membelai janggutnya dan tersenyum. Dia melihat 3 tali merah pada patung tanah liat yang tidak banyak berubah. "Menarik, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Aku tidak bisa memaksamu dalam masalah ini. Kami memiliki keindahan membantu orang lain, tetapi kami tidak bisa memaksa mereka." Begitu dia selesai berbicara, patung tanah liat laki-laki itu dengan lembut menghindari tali merah lainnya. Kemudian, patung tanah liat itu bergetar, dan tanah yang telah diisi oleh kedua anak laki-laki itu terlepas dari antara kakinya dan mengapung di lautan bintang. Dewa Bulan tertegun. Dia memiringkan kepalanya dan melihat patung tanah liat laki-laki yang baru saja diperbaiki dan dikelilingi oleh 3 patung tanah liat lainnya. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah anak ini begitu kejam? Tidak, itu mungkin karena ada puing-puing yang jatuh secara tidak sengaja ketika saya sedang memperbaiki patung tanah liat. Coba dipikir-pikir, patung tanah liat itu hanyalah pembawa benang merah. Lengan kiri penting karena bisa melahirkan benang merah baru pernikahan.
Ini, Master Taois Agung seharusnya tidak menyadarinya, ini adalah patung tanah liat pernikahan Dao Surgawi. Tidak ada makna simbolis lainnya. Paling-paling, itu akan memiliki hubungan halus dengan orang tersebut, tetapi tidak akan mempengaruhi tubuh orang tersebut, benar. Ingatlah untuk memperhatikannya. Pengingat Tuan Suandu ketika dia pergi dengan tergesa-gesa masih terngiang di telinganya. Apel Adam Dewa Bulan bergetar. Dia buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan dan mencubit sedikit tanah yang mengambang di udara di tangannya. Dia menghancurkannya, menggilingnya, dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Dia melihat sekeliling dan kemudian dengan cepat berjalan ke patung tanah liat itu. Dia melihatnya dengan hati-hati dan dengan hati-hati mengolesi bedak di tangannya di bahu lengan kiri yang patah. Sepertinya perbaikannya tidak sempurna, dan ada celah kecil, tidak ada yang terjadi. Haha, tidak ada yang terjadi. Kekuatan 3 bintang yang mengelilingi bulan adalah berkah. Benar-benar berkah. Ahaha, hahaha, 2 anak laki-laki di pintu aula menyelinap pergi diam-diam. Tidak lama kemudian, Dewa Bulan berdiri di sana dengan tangan di belakang dan bergumam, jika benar-benar ada pengaruh buruk. Pada akhirnya, itu karena saya melakukan kesalahan. Apa yang harus saya lakukan? Di ruang bawah tanah rahasia Gunung Xiaoqiong, Li Changshu duduk bersila di atas bantal meditasi dan berkultivasi dengan tenang, tubuhnya seperti kaca, dan jiwanya yang abadi murni. Bola api samadhi sejati perlahan berenang di tubuhnya, menyinari kulitnya, membuatnya tampak tembus cahaya. Ada cahaya abadi yang berkedip-kedip di dalamnya. Setelah memeriksa tubuhnya dengan cermat, dia tetap tidak menemukan kelainan pada tubuhnya. Dia berpikir sejenak dan mengasingkan diri selama beberapa bulan. Dia hanya santai ketika alam kecilnya hampir sempurna. Seharusnya tidak ada masalah. Meskipun dia telah menyempurnakan alam kecilnya saat ini, Li Changshu tidak terburu-buru untuk segera menerobos. Dia mengikuti rencananya sebelumnya dan memahami dunia lagi. Langkah pertama adalah meninjau masa lalu dan mempelajari hal-hal baru. Langkah kedua adalah mengubah perspektifnya, memverifikasi buah dao, dan memeriksa celah. Langkah ketiga adalah menekan alam dan meningkatkan. Dia harus mengulangi ketiga langkah tersebut beberapa kali untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan. Hanya dengan begitu dia dianggap telah menstabilkan alam. Peluang dunia primordial telah direbut oleh tembakan besar Conate. Jika dia ingin memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri di masa depan, dia hanya bisa mencari stabilitas di tahap awal, tengah, dan tahap selanjutnya. Pikirannya selalu jernih. Di dunia primordial, sebagian besar kekuatan para ahli telah diperbaiki. Yang ingin dia kejar adalah ketinggian yang bisa dia pertahankan di masa depan, bukan untuk berpacu dengan waktu. Setelah berkultivasi dalam pengasingan selama lebih dari setengah tahun, Li Changshu akhirnya memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Gatal di ketiaknya tidak muncul lagi, karena fakta bahwa dia telah naik untuk jangka waktu tertentu, wilayahnya telah mencapai tingkat tertentu. Dia sudah memahami volume pertama dari Sutra Kelambanan. Namun, dia tidak memiliki kesempatan yang sesuai untuk mendapatkan volume kedua dari Sutra Kelambanan, apalagi, itu adalah tabu untuk mengolah teknik budidaya inti sekte secara diam-diam. Ada juga beberapa risiko. Tidak ada tembok di dunia yang tidak bisa ditembus. Mengesampingkan rencana cadangan dan kartu truf yang ditinggalkan Li Changshu, perlindungan terakhirnya sebenarnya tidak melakukan apapun yang melanggar aturan inti gerbang Duxian dan merugikan kepentingan gerbang Duxian. Aku akan mengambil lambat. Sutra Kelambanan sangat luas dan mendalam. Ada garis besar umum di jilid pertama. Dia dengan hati-hati memahaminya dan perlahan memahaminya kata demi kata. Dia akan selalu bisa mendapatkan wawasan baru. Dia bahkan mungkin bisa menemukan beberapa trik baru. Dalam 100 tahun lagi, bibit abadi dari generasi yang sama di sekte tersebut akan mulai melampaui kesengsaraan satu demi satu. Dia juga bisa mengatur agar mereka keluar dan secara kebetulan melampaui kesengsaraan kenaikan abadi. Pada saat itu, belum terlambat untuk mengolah jilid kedua dari Sutra Kelambanan. Dia kembali ke ruang pil dari ruang rahasia dan menyingkirkan avatar patung kertas yang sudah lama duduk. Li Changshu duduk di samping pil furnace dan mulai memperbaikinya perlahan. Pil furnace disebut tungku 1000 racun ratusan emas. Itu adalah harta abadi kelas atas. Itu adalah pil furnace cadangan penatua Wan Lingyun. Tubuh kuali itu ditempa dengan brilliant flame gold yang telah dihaluskan, dicampur dengan ratusan bahan berharga. Belum lagi dewa surga seperti Wan Lingyun, bahkan dewa emas biasa tidak akan menyebabkan kuali meledak. Dia melihat lebih dekat ke dinding luar pil furnace.
Di bawah kilau logam hitam pekat, gelombang energi spiritual murni mengalir. Ada ratusan serangga beracun dan 12 binatang aneh beracun yang diukir di atasnya dengan teknik yang sangat teliti. Namun, pil furnace sendiri tidak memiliki korosi beracun, sebaliknya, itu bisa menekan toksisitas pil beracun saat memurnikan pil beracun dan meningkatkan faktor keamanan. Awalnya, Penatua Wan Lingyun ingin Li Changshu mengambil pil furnace lain yang lebih berharga dan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan dan kualitas pil beracun. Namun, Li Changshu bersikeras memilih pil furnace cadangan ini, itu membuat Penatua Wan Lingyun merasa emosional. Lagi pula, dunia primordial saat ini bukan lagi zaman kuno atau kuno. Sulit menemukan harta karun, dan harta lebih penting daripada teknik. Ada terlalu sedikit anggota generasi muda yang tidak goyah di hadapan harta, meskipun Li Changshu awalnya ingin aman. Setelah memurnikan kuali pil beracun, Li Changshu sangat puas dengan pil furnace. Selanjutnya, dia bisa mendiskusikan rencana untuk menghasilkan uang dengan tuannya. Aku harus menyusahkanmu untuk menggunakan formasi susunan kecil ini untuk melindungi dirimu terlebih dahulu, gumam Li Changshu. Saat aku memiliki bahan berharga, aku pasti akan membiarkanmu aman dan sehat di sini. Tidak ada yang bisa menggertakmu. Pil furnace bukanlah harta karun. Tentu saja, itu tidak akan memberinya tanggapan apapun. Sudah beberapa waktu sejak dia kembali. Sudah waktunya untuk pergi ke Pil Tripod Peak untuk mengunjungi Penatua Wan Lingyun untuk kedua kalinya. Dia tidak bisa menghilang setelah mengambil manfaatnya. Saya akan menangkap beberapa ikan spiritual dan meminta Ling E untuk memasak beberapa hidangan. Saya akan membawa 2 toples anggur berkualitas untuk menyambut mereka. Li Changshu memikirkannya dan perlahan berjalan keluar dari ruang pil. Dia mengendarai awan dan melayang menuju gubuk jerami, indranya yang abadi dengan mudah menembus formasi susunan di sekitar gubuk jerami Ling E. Dia melihat bahwa dia sedang beristirahat di atas meja di depan jendela. Rambut hitamnya tergerai di bahu dan pinggangnya seperti air terjun, dan lekukan di bawah kemeja tipisnya sangat indah. Jika bukan karena fakta bahwa dia akan terkekeh dari waktu ke waktu dan mengatakan, kakak senior, yang menghancurkan sebagian besar suasana hati, pemandangan yang begitu indah akan cukup untuk menggerakkan hati seseorang. Ada pahatan relief yang belum selesai di lempengan batu di samping tangannya, itu diukir dengan adegan Li Changshu menginjak awan dan kembali, kamu tidak berkultivasi dengan benar. Li Changshu menggelengkan kepalanya tetapi tidak mengganggu Ling E. Dia menggulung lengan bajunya dan pergi ke danau untuk memasak. Setelah bekerja selama 4 jam, dia selesai memasak makanan yang enak. Dia mengenang 2 tahun ketika Ling E pertama kali datang ke gunung itu. Gadis yang terbiasa hidup mewah, tidak tahan dengan kesulitan di gunung. Keterampilan kuliner Li Changshu terasah saat itu, kemudian, Li Changshu secara aktif memupuk semangat adik perempuannya untuk bertahan dalam kesulitan dan kerja keras. Setelah dia tidak makan, dia mengajarinya semua keterampilan kulinernya. Dia membagi piring yang tersisa di piring menjadi 2 kotak makan siang, dia diam-diam meletakkan 1 kotak makan siang di samping adik perempuannya dan yang lainnya di depan pintu tuannya. Setelah itu, Li Changshu membawa beberapa piring dan 2 toples anggur dan melayang pada ketinggian yang sesuai. Dia menghindari jalur awan yang relatif sibuk dan menuju ke Pil Tripod Peak. Tidak lama setelah dia pergi, hidung Ling E sedikit berkedut. Dia tertarik dengan aroma piring dan perlahan membuka matanya. Hah? Lan Ling E mendecakkan bibirnya dan melihat kotak bekal di samping tangannya. Dia juga melihat potongan bambu di atasnya. Jangan malas dalam budidaya Anda, kamu hanya bisa mendapatkan buah abadi jika kamu bekerja keras. Lan Ling E tertegun pada awalnya. Kemudian, dia tersenyum bahagia. Kakak senior datang. Dia bahkan membuat makanan untukku. Hah, itu aneh. Lan Ling E langsung berdiri, dia memegang siku kanannya dengan tangan kirinya dan mencubit dagunya yang halus dengan tangan kanannya. Dia merenung sejenak. Kakak senior pasti mengujiku untuk melihat apakah aku masih mengingat isi pelajarannya. Dengan ketukan jarinya, jimat terbang keluar dari lengan bajunya dan menempel di kotak makan siang. Kemudian, dia melemparkan kotak makan siang itu keluar jendela. Jimat itu berkedip dan kotak makan siang itu langsung meledak. Itu tidak bisa dikatakan sempurna, tapi setidaknya luar biasa. Ling E tersenyum bangga lalu berjalan keluar dari gubuk jeraminya, mencari kakak laki-lakinya. Namun, tatapannya segera tertarik dengan kotak makan siang yang sama di depan pintu tuannya. Senyum puas di wajahnya berangsur-angsur membeku. Lan Ling E mengangkat tangannya untuk menopang dahinya dan mendesah pelan.
Ini benar-benar dimasak oleh kakak senior. Saya belum memakannya selama bertahun-tahun, mengapa aku telah disesatkan oleh kakak senior. Tuan dalam pengasingan, dia pasti tidak menyadari bahwa makanan itu berada di luar formasi susunan. Itu akan rusak jika dibiarkan saja. Ling E melihat sekeliling dan berjingkat ke arah pintu kayu tuannya. Dia menundukkan kepalanya dan mengambil kotak makan siang di tanah. Tuan, saya tidak berusaha merebut makanan dari mulut harimau. Anda sibuk memahami jalan menuju keabadian dan pasti tidak akan keluar dari pengasingan. Tidak baik menyia-nyiakan makanan kan, berderit, pintu kayu perlahan ditarik terbuka. Daoist Master Qi Yuan, yang sedang meregangkan tubuh, menundukkan kepalanya dan melihat murid kecilnya di depan pintu. Dia segera mengungkapkan senyum lembut. Ling E, apa yang kamu lakukan di sini? Guru, kakak senior membuat makanan dan meminta saya untuk membawakannya untuk Anda. Oh, Qi Yuan segera berseri-seri dan mengambil kotak makan siang. Jarang bagimu untuk berbakti. Tidak akan terlambat bagiku untuk pergi ke puncak penghancur surga setelah makan. Ling E memunggungi tuannya dan cemberut. Dia tampak sedih. Saya menangis, guru. Saya benar-benar menangis, guru. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan santai, Tuan, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di puncak pemecah surga? Master Tao Qi Yuan berpura-pura tenang dan berkata, ini bukan masalah besar. Aku sudah menjadi abadi, bukan? Saya menerima pemberitahuan dari Bai Fan Hall bahwa Gunung Xiaoqiong kami juga dapat berpartisipasi dalam pertemuan kecil para master puncak yang terjadi setiap 10 tahun sekali. Oh, ya, selama perjamuan, King Tua menikmati dirinya sepenuhnya. Wan Lingyun hanya minum sedikit anggur yang dibawa Li Changshu dan meninggalkan 2 toples. Penatua tidak suka minum dan tidak terlalu tertarik dengan hidangan, dia hanya berbicara tentang sutra racun dan teori racun dengan Li Changshu sambil makan dengan nikmat. Ketika dia kembali dari pil tripod peak, Li Changshu menerima setumpuk ramuan dari tetua Wan Lingyun. Dia juga sedikit malu, lagi pula, dia hanya akan berkunjung, tapi tetua ini memang terlalu antusias. Di sekte tersebut, hanya ada sedikit pembudidaya Qi Refinement yang tertarik pada racun. Poison Dao Li Changshu juga tidak rendah. Dia memang bisa mengobrol dengannya, saya tidak bisa pergi ke pil tripod peak terlalu sering, jangan sampai orang lain memperhatikan saya. Lain kali saya pergi, saya akan pergi 2 tahun kemudian. Li Changshu memikirkannya dan mendarat di depan ruang pil di Gunung Xiaoqiong, duduk di kursi goyang, dia memegang slip bambu yang telah diproses oleh mantra abadi dan dapat disimpan untuk waktu yang lama. Dia memulai sesi pemahaman dan membaca untuk hari itu. Merasakan bahwa formasi susunan di sekitar pil chamber telah terurai, Ling E terbang diam-diam dengan wajah muram. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Dia ingin meminta kakak laki-lakinya untuk memuji dia atas operasi, nasi gorengnya, tetapi dia takut kakak laki-lakinya akan menyalahkannya karena mengecewakannya. Li Changshu menunggu sebentar, tetapi dia tidak berbicara. Dia menatap adik perempuannya di depannya dan bertanya, ada apa? Kakak senior, Lan Linge menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan telah pergi untuk berpartisipasi dalam pertemuan puncak guru. Apakah akan ada masalah di sini? Li Changshu berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sedikit dan mengirimkan transmisi suara. Tidak akan ada masalah, musuh master tidak bisa menjadi Peak Master sekarang. Jangan khawatir, guru seharusnya hanya mendengarkan di sudut sekarang. Dia yang terendah dalam senioritas di sana dan tidak berani berbicara. Dengan temperamen guru yang penuh hormat, dia pasti duduk di atas pin dan jarum, di sudut 100 Mortal Hall di Heaven Breaking Peak. Lao Dao yang sedang duduk di bantal meditasi di sudut dengan kepala menunduk, menggeser pantatnya sedikit untuk membuat dirinya duduk lebih tegak. Di kamar pil, Li Changshu memandang Ling E yang agak linglung dan berkata sambil tersenyum, kamu telah melakukannya dengan baik kali ini. Kamu tahu bahwa kamu mengkhawatirkan guru dan bahkan datang untuk membicarakannya denganku. Kemana Anda pergi ketika Anda begitu teliti? Baiklah, saya tidak akan berdebat dengan Anda tentang apa yang terjadi terakhir kali. Hanya berkultivasi dengan damai mulai sekarang. Ling E mengedipkan matanya. Kakak senior, apakah kamu baru saja memujiku? Li Changshu tidak bisa menahan tawa. Apakah aku begitu jahat sehingga aku memarahimu setiap hari? Kamu selalu memarahiku, Ling E membuat wajah, dan suasana hatinya tiba-tiba berubah. Sebelumnya, itu seperti terong beku, tapi sekarang seperti tomat yang bersinar setelah hujan. Kakak senior, tungku ini terlihat luar biasa. Jangan sentuh, ini akan menggigit.
Kakak senior, aku bukan 12 atau 13 tahun lagi, mencolek. Mendesis. Aduh, mengapa ada seni guntur? Saya menambahkan alat pengaman untuk mencegah orang lain membuka pil furnace ini. Li Changshu tersenyum dengan tenang dan duduk di luar pintu untuk melanjutkan membaca. Di samping pil furnace, Linge menutupi jari-jarinya yang memerah dan memiringkan kepalanya, dia mengukur pahatan relief di atasnya. Kemudian, dia berjalan setengah putaran di dalam ruangan dan menemukan sebuah sutra yang telah dia baca setengah jalan. Dia menyeret bantal meditasi keluar dari pintu dan menunggu bersama kakak laki-lakinya. Mereka seperti dewa pintu, matahari sore hangat, dan angin bertiup melalui hutan. Serangga berkicau, air mengalir, dan kupu-kupu menari. Ada beberapa makhluk abadi yang mengambang di awan. Li Changshu terkadang mendapat pencerahan, tetapi dia tetap tenang dan menerima semua yang dia pahami, dia tidak mengungkapkan fluktuasi aura. Sekarang alamnya tinggi, dia akhirnya bisa mengambil inisiatif untuk memasuki keadaan pencerahan Dao. Mengenai pencerahan, yang paling dia khawatirkan adalah bahwa dia akan mendapat pencerahan ketika dia bertarung dengan orang lain dan ditarik ke kondisi pencerahan Dao. Kakak senior, kamu berada di ranah apa sekarang? Tahap keempat dari alam pengembalian Void. Oh, itu mengesankan, jawab Lan Linge dengan santai. Dia menundukkan kepalanya dan terus membaca gulungan itu. Dia membaca beberapa hal. Di pengadilan surgawi, aula Dewa Bulan diselimuti oleh formasi susunan. Dua anak laki-laki memegang dua tablet kayu dan duduk di depan pintu aula yang tertutup rapat. Di sebelah kanan tertulis, Dewa Bulan tidak ada di rumah. Di sebelah kiri tertulis, Dao Surgawi melindungi tempat ini. Anak laki-laki yang lebih muda bergumam, kakak senior, apakah kita akan meledak jika kita tidak mengatakan yang sebenarnya kepada guru? Apakah kamu ingin guru mengubahmu kembali? Anak laki-laki yang lebih tua memutar matanya. Kami awalnya hanyalah dua cabang dari pohon akasia. Tidak mudah bagi kami untuk dicerahkan oleh guru, jangan khawatir, guru pasti punya jalan. Oh, bocah lelaki itu mengerutkan bibirnya dan merasa tak berdaya. Setelah itu, kedua anak laki-laki itu menunggu di sana hari demi hari. Mereka menunggu setengah tahun penuh, tapi Yue Lao masih belum kembali. Kemana Dewa Bulan pergi? Sebenarnya, dia tidak meninggalkan aula pernikahan terlalu jauh. Dia pergi ke istana abadi yang lebih terpencil dan menemukan seorang pejabat abadi yang tidak melakukan apa-apa sepanjang tahun. Dia memberinya beberapa hadiah dan bersiap untuk menebus kesalahannya. Dewa Bulan tahu betul bahwa dia tidak memiliki dukungan apapun dan tidak berani menyinggung siapapun. Namun, karena itulah dia ditempatkan pada posisi Dewa Bulan oleh Kaisar Giok. Hanya dengan begitu dia tidak bias terhadap faksi manapun, biasanya. Itu adalah masalah kecil bagi Jenderal Surgawi dan Peri untuk menikah. Jika Dewa Bulan benar-benar menggunakan otoritas yang diberikan oleh Dao Surgawi untuk ikut campur dalam pernikahan, belum lagi karma negatifnya, dia benar-benar akan menyebabkan keributan besar. Namun, Dao Surgawi juga terus memantau aula Dewa Bulan. Mungkin saat Dewa Bulan berpikir untuk bermain-main, dia akan diperingatkan oleh Dao Surgawi, dihukum 2 kali, dan dihancurkan oleh guntur ilahi surga ungu 3 kali, pengadilan surgawi lemah, dan sekte Dao kuat. Bahkan jika dia adalah murid biasa sekolah Ren, Dewa Bulan tidak ingin menyinggung perasaannya. Kesalahan patung tanah liat itu disebabkan oleh serangan gegabah Tuan Suandu, namun, Suandu mendapat perlindungan dari orang suci dan harta karun kardinal orang suci, lukisan Taiji, untuk menekannya. Dia tidak ternoda oleh karma, dan dia bahkan lebih kuat, bagaimana mungkin Dewa Bulan kecil seperti dia berani menyalahkan Tuan Suandu? Dia hanya bisa bertanggung jawab atas masalah itu. Dewa Bulan merenung selama setengah malam. Semakin lama dia menunda, semakin mudah terjadi kesalahan. Dia harus menghadapinya secepat mungkin. Setelah memikirkannya, Dewa Bulan mengambil keputusan, dia meninggalkan Hall of Mariage dan pergi ke Divine Might Hall. Pada saat itu, Dewa Bulan sedang berdiri di depan harta Dao Surgawi, aparat surgawi mimpi berbintang, dengan orang yang bertanggung jawab atas aula kekuatan ilahi, seorang pejabat abadi tak dikenal yang mengenakan baju besi emas. Saat pejabat abadi mengoperasikan Sterry Drink Celestial Apparatus, dia memberikan penjelasan rinci kepada Dewa Bulan. Jangan khawatir, Dewa Bulan. Dalam hal mengirim mimpi, Dewa Emas dari Zenith Heaven Immortal Realm telah melampaui dunia dan kami tidak dapat melakukannya. Namun, Dewa Emas adalah surga abadi. Belum lagi, dia hanyalah seorang kultivator ki refinemen muda yang telah hidup lebih dari 100 tahun. Namun, ada satu hal yang harus Anda perjelas.
Kami hanya bisa berbicara dalam mimpi dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah harta karun yang telah diturunkan oleh Dao Surgawi ke pengadilan surgawi untuk menunjukkan kekuatan ilahinya. Itu hanya digunakan untuk menakut-nakuti orang. Itulah mengapa makhluk abadi kecil ini disebut Divine Might Hall. Selama pihak lain terganggu, dalam keadaan linglung, mabuk, kelelahan, atau lemah, saat santai, atau saat menyendiri untuk memahami Dao, mereka dapat mengundang pihak lain untuk memasuki mimpi. Namun, jika pihak lain tidak mau memasuki mimpinya, tidak ada jalan lain. Anda sedang mencari murid dari gerbang Duxian, Li Changshu, kan? Jangan khawatir, dia hanya murid muda. Hah? Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Pejabat abadi lapis baja emas itu menjulurkan lehernya ke depan dan menatap Starry Dream Celestial Apparatus. Dewa Bulan yang berada di samping tersenyum hangat dan terus menunggu. Pejabat abadi lapis baja emas buru-buru berkata, Dewa Bulan, apakah Anda yakin ini adalah nama Taoisnya? Apakah ada tanggal lahir atau semacamnya? Ya, aula pernikahan memiliki tanggal lahir, kata Dewa Bulan sambil tersenyum dan buru-buru mengeluarkan selembar kertas dari lengan bajunya. Kali ini, pejabat abadi lapis baja emas menundukkan kepalanya dan mengotak-atiknya. Aparatur surgawi yang besar akhirnya mulai beroperasi dengan lambat. 1 jam kemudian, pejabat abadi menghela nafas lega dan menyeka keringat di dahinya. Fiuh, aparatur surgawi mimpi telah ditemukan. Saat ini, dia berada di gerbang Duxian. Seperti yang diharapkan dari murid sekolah Ren, dia memiliki harta Conate Kardinal untuk melindungi takdir sekte. Sangat sulit untuk diselidiki. Dewa Bulan, lihat ke sini. Saat bintang ini menyala, itu berarti dia tertidur atau terganggu. Kami kemudian dapat mengundangnya ke dalam mimpi, itu saja. Dewa Bulan bertanya dengan lembut, pejabat abadi tersenyum dan berkata, baiklah, Dewa Bulan, tunggu sebentar. Biasanya, dia pasti akan terganggu dalam waktu setengah hari. Dewa Bulan buru-buru mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pejabat abadi itu melambaikan tangannya dan berkata bahwa mereka semua adalah pejabat di aula yang sama. Namun, setengah hari kemudian, sehari kemudian, 2 hari kemudian, kenapa? Masih belum menyala. Pejabat abadi yang bertanggung jawab atas mimpi itu mengerutkan kening dan bergumam. Dewa Bulan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku harus merepotkanmu, rekan Taois. Itu masalah kecil, tidak seorang pun akan datang ke sini selama beberapa tahun. Saya tidak percaya bahwa dia tidak akan terganggu selama sebulan. Oleh karena itu, sebulan kemudian, Dewa Bulan dan pejabat abadi duduk bersila di depan Star Dream Celestial Apparatus. Keempat mata mereka menatap bintang redup di atasnya. 2 bulan kemudian, mata pejabat abadi itu memerah. Dia berkata dengan suara serak, apakah harta ini rusak? Bagaimana bisa seorang murid dari Sekte Abadi tinggal di Sekte Abadi sendiri begitu lama tanpa bersantai? Bahkan Dewa Emas tidak akan menunggu terlalu lama. Ini, Dewa Bulan berkata dengan suara rendah, mengapa kita tidak melupakannya? Pejabat abadi itu melambaikan tangannya. Tidak, saya adalah orang yang akan melakukan apa yang saya katakan. Dewa Bulan, kenapa kamu tidak kembali dan menyibukkan diri dengan pernikahan? Saya akan terus menunggu di sini. Saya akan memberitahu Anda ketika ada berita. Dewa Bulan buru-buru berkata, Dao Surgawi bertanggung jawab atas pernikahan. Saya hanya berurusan dengan mereka yang pergi mencari pernikahan. Damai bersembunyi di sini. Itu benar. Terima kasih, rekan Taois. Jika Dao Surgawi membutuhkan dia untuk memotong atau menarik pernikahan di aula pernikahan, Dewa Bulan akan dapat merasakannya. Itu tidak akan menunda dia untuk tinggal di sini. Terima kasih kembali. 3 bulan kemudian, pejabat abadi itu menoleh untuk melihat Dewa Bulan, karena dia sudah lama tidak berkedip, bola matanya menonjol dan rongga matanya cekung. Dia merasa cemas. Ini benar-benar rusak. Harta yang dikirim oleh Dao Surgawi harus dihancurkan, bukan? Sudah begitu lama, tapi masih belum ada gerakan, itu membuatnya kehilangan muka di depan Dewa Bulan. Di masa depan, dia masih ingin meminta Dewa Bulan untuk membantunya memfasilitasi pernikahan. Bagaimana harta ini bisa mengecewakannya? Pejabat abadi merenung sejenak dan bergumam dengan tidak percaya diri, bukankah instrumen surgawi ini satu dengan pengadilan surgawi? Bagaimana bisa tidak berfungsi? Dewa Bulan mengerutkan kening dan berkata, rekan Taois, kenapa tidak? Tunggu, aku akan terus menunggu. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, kembali dulu. Aku benar-benar akan bertarung dengan anak ini. Jika tidak berhasil, saya akan turun dan menemuinya.
Dewa Bulan buru-buru mengatakan bahwa tidak perlu dan terus menunggu dengan sabar di samping. Dia menggunakan indranya yang abadi untuk mengamati Hall of Mariage-nya, takut beberapa dewa agung akan muncul. Setengah tahun kemudian, pejabat abadi yang terbaring di tanah menghela nafas dan berkata dengan lembut, "Mengapa kita tidak mengubah pemikiran kita? Pertama-tama mari kita kirim mimpi ke orang lain di gerbang Duxian, lalu biarkan mereka memberitahu anak ini dan biarkan dia bertemu denganmu dalam mimpi." Yue Lao, yang hendak tertidur, langsung menjadi energi. Ide bagus. Aku hanya merasa telah ditipu oleh murid kecil ini. Aku tidak lagi sekuat sebelumnya, ini, mendesah, bagaimana dia melakukannya. Dia tidak memberi saya kesempatan selama setengah tahun. Oleh karena itu, setengah hari kemudian, saat Li Changshu sedang merenungkan sutra kelambanan, Linge terbang dari luar hutan dengan tergesa-gesa. Dia tidak punya pilihan selain menghentikan kultivasinya dan menutup formasi susunan luar. Kakak senior, Dewa Lapis Baja Emas baru saja mengunjungiku dalam mimpi, dia berkata bahwa dia ingin mengunjungimu dalam mimpi dan memintamu untuk bersantai. Dia berkata bahwa dewa yang adil dari pengadilan surgawi, Dewa Bulan dari aula pernikahan, memiliki sesuatu yang penting untuk bertemu denganmu. Mimpi, Dewa Bulan. Li Changshu mengerutkan kening dan segera menyadari bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sederhana. Dia tidak datang mencarinya tanpa alasan. Hanya ada skema yang tidak dia lihat. Sebelumnya, pikirannya tiba-tiba berantakan, kemudian, pikiran yang mengganggu muncul, memaksanya untuk mengeluarkan harta karun rahasianya, lukisan kecantikan tua. Kemudian, ketiak tubuh daunnya gatal tanpa alasan, pasti ada yang salah. Saat itu, ketika dia menganalisis alasan mengapa gerbang Duxian sedikit bengkok, dia telah mempertimbangkan kemungkinan Dewa Bulan dan benang merah pernikahan. Mungkinkah Dewa Bulan benar-benar tidak berguna? Namun, bagaimana Dewa Bulan berani menyerang murid-murid sekolah Ren? Lan Linge buru-buru berkata, "Kakak senior, cepatlah masuk ke dalam mimpi." Tatapan Li Changshu membeku dan dia berkata dengan tenang, "Belum. Belum, bisakah saya menolak ini? Jika mereka bisa memasuki mimpiku, mengapa mereka memintamu untuk memberitahuku tentang ini?" Li Changshu tersenyum. Kali ini, Dewa Bulan seharusnya meminta bantuan dariku. Tidak perlu khawatir. Biarkan saya memikirkannya dengan hati-hati. Linge, pergi ke kursi malas dan tidur sebentar. Atau hanya melamun, jangan fokus. Jika Dewa Lapis Baja Emas mengunjungi Anda dalam mimpi lagi, tanyakan padanya apa sebenarnya itu. Saya sibuk memurnikan pil di sini, jadi tidak nyaman bagi saya untuk memasuki mimpi. Oke. Ling E berkedip dan setuju dengan patuh, dia mengambil langkah ringan dan melayang ke kursi goyang di luar pintu. Ah, saya telah digunakan sebagai harta dharma oleh kakak senior lagi. Dia menghela nafas pelan di dalam hatinya, tetapi sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman. Saya cukup senang bisa membantu kakak senior. Uploader by Novel. Li Changshu tiba-tiba menyadari bahwa sikap Dewa Bulan berarti dia ingin menemukannya untuk menyelesaikan karma. Dalam hal itu, dia tidak memiliki latar belakang untuk memulai, dan tingkat kultivasinya juga tidak tinggi. Dia ditempatkan di posisi itu oleh Kaisar Giok, dia harus berurusan dengan orang luar dan bekerja untuk pengadilan surgawi dan dao surgawi. Sekarang, murid pribadi dari hierark dari 3 sekte akan memanggil Kaisar Giok sebagai Bibi Master Haotian dan bukan yang mulia setelah pergi ke pengadilan surgawi. Kaisar Giok harus memperlakukan murid generasi kedua dari sekte Dao dengan hormat, namun, itu adalah tempat sensitif seperti Hall of Mariage. Jika dia egois, dia akan dengan mudah diubah menjadi abu oleh Purple Heaven Divine Thunder, kakak senior. Ini dia lagi. Wajah pejabat abadi itu dipenuhi dengan kebenaran. Dia menolak dengan tegas dan berkata, kami bukan dewa abadi seperti itu. Ling E setuju dengan tegas dan melompat dari kursi malas dengan beberapa kantong harta karun di tangannya. Setelah mengatakan itu, dia mengendarai awan dan melarikan diri. Namun, dia bahkan tidak melihat ke belakang. Gumpalan asap putih naik dari kepalanya, jika memungkinkan, saya sangat ingin murid dari sekte Duxian ini menjadi orang kepercayaan saya. Sungguh, Dukeye adalah naga yang baik. Mungkinkah ada ahli di sekolah Ren yang merasa terlalu sedikit faksi Dao di sekolah Ren dan ingin menggunakan benang merah pernikahan untuk membuat berbagai faksi Dao berkembang? Dewa Bulan mengungkapkan senyuman. Kamu akhirnya di sini. Jangan berdiri pada upacara. Jangan berdiri di atas upacara. Li Changshu mendengarkan penjelasan adik perempuannya tentang pertemuan tadi dan memberinya beberapa pengingat. Baiklah. Dewa Bulan mempertimbangkan kata-katanya. Ahem.
Apa ada yang salah dengan tubuhmu dalam 2 tahun terakhir ini? Pejabat abadi berkata, kakak perempuannya sopan dan sopan. Dia berkata bahwa kakak laki-lakinya berada di saat kritis alkimia dan tidak dapat diganggu. Itu adalah solusi sempurna. Dewa Bulan membungkuk dalam-dalam dan meninggalkan Divine Might Hall, tidak peduli apa, pihak lain datang mencarinya dengan sikap tulus. Namun, ketika mereka berdua bersumpah bersama, sumpah junior itu agak bertele-tele. Di sisi lain, Dewa Bulan sedang dalam suasana hati yang baik, terbang ke depan dengan senyuman di wajahnya. Dewa Bulan mungkin bukan satu-satunya di belakang ini. Mereka bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah menyebutkan masalah patung tanah liat yang rusak lagi. Dewa Bulan tidak akan mengganggu pernikahan Li Changshu, dan Li Changshu tidak akan memberitahu siapapun tentang kunjungan impiannya. Salah satu cabang pohon akasia menjangkau Li Changshu. Li Changshu membiarkannya menusuknya. Tiba-tiba, lapisan pikiran indah muncul di dalam hatinya, dan napasnya menjadi sedikit cepat. Dia memang perlu ditangani dengan hati-hati. Dewa Bulan, apakah semuanya baik-baik saja? Saya harus mendapatkan beberapa informasi darinya nanti. Kebanyakan orang akan berbicara tentang pernikahan ketika mereka melihatnya, Dewa Bulan. Jauh lebih mudah dioperasikan. Sebagai murid muda dari Sekte Duxian, dia memiliki rencana jalannya sendiri. Tidak perlu baginya untuk bergantung pada orang lain. Dia hanya bisa merasa lebih nyaman jika dia mengambil inisiatif. Kesengsaraan penganugerahan Tuhan jauh dari sini. Pengadilan surgawi baru saja dibangun. Bahkan Kaisar Giok harus berhati-hati. Dewa Bulan yang diatur oleh Kaisar Giok seharusnya adalah orang yang pemalu. Dewa Bulan berhenti sejenak dan bertanya dengan prihatin, apakah kamu merasakan sesuatu? Ini. Dewa Bulan mengerutkan kening dan tersenyum pahit. Ayo kita coba beberapa kali lagi. Dunia primordial sangat besar, dan pada akhirnya kita adalah lalat capung. Dewa Bulan mengerutkan kening dan buru-buru bertanya, lalu apakah kamu masih merasakan yang ki berkumpul, emosi yang melonjak, dan kegelisahan? Dia baru saja tertidur, 1 jam kemudian. Ya ada, dia tertusuk oleh pohon akasia dalam mimpinya. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu, lagi pula, dia adalah laki-laki normal yang abadi dan tidak memutuskan perasaannya. Namun, jika dia bisa berteman dengan Dewa Bulan, akan lebih mudah baginya, tuannya, dan adik perempuannya untuk naik ke surga di masa depan, tidak mudah menghibur Anda dalam mimpi. Silakan duduk dan bicara. Dewa Bulan tercengang dan buru-buru maju untuk menghentikannya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menunggu adik perempuannya bangun. Pada saat yang sama, dia mulai mengaktifkan formasi susunan di sekelilingnya. Dia tidak berani memprovokasi mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi darinya. Segera, Lingel tercengang dan melihat awan dalam keadaan linglung. Changshu, kamu benar-benar junior yang baik. Li Changshu tersenyum dan menutup formasi susunan di sekelilingnya. Namun, dia tidak bisa tidak mengeluh di dalam hatinya. Tidak apa-apa, senior. Aku akan kembali dan memulihkan diri. Adik juniorku masih ada di sisiku, itu tidak nyaman. Setelah mimpi kedua kepada murid gerbang Duxian, Lan Linge, sekolah Ren tidak memiliki banyak warisan Dao sejak awal. Tidak ada gesekan antara mereka dan sekolah Chan dan sekolah Jie. Kemungkinan mereka menyebabkan masalah tidak tinggi. Aku bangun, itu cerita yang panjang. Dewa Bulan menatap langit dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya dipenuhi dengan emosi. Dia merenung sejenak dan memberitahu Li Changshu bahwa Penatua Moon telah meminta Dewa Surgawi Lapis Baja Emas dan Dewa Surgawi Lapis Baja Emas telah memintanya untuk menyampaikan beberapa patah kata kepada kakak laki-lakinya. Tidak, aku tidak bisa memaksanya. Dewa Bulan bertanya, apa yang mereka katakan? Li Changshu menghela nafas pelan dan terus memikirkan bagaimana mengubah kepasifan menjadi inisiatif. Linge menutup matanya dan dengan cepat memasuki mimpinya. Li Changshu dengan cermat mengamati kondisi Linge. Dia tidak berani memprovokasi mereka yang lebih tinggi darinya di pengadilan surgawi, itu sebenarnya sangat ajaib. Tubuh Dewa Bulan bergerak dan dia terbangun. Dia tidak bisa menahan senyum dan desahan dalam hatinya. Senior, tolong beritahu saya ada apa. Saya tahu Anda memiliki banyak hal untuk dilakukan dan sibuk, jadi saya tidak berani menunda lebih jauh. Ya, dia telah menyebutkan kisah tuannya. Di masa depan, jika rekan Taois Qi Yuan ingin bekerja di pengadilan surgawi, saya harus membantunya bagaimanapun caranya. Aku tidak bisa membiarkanmu membantu dengan sia-sia. Aku benar-benar merasa tidak enak, kata Dewa Bulan dengan sopan. Dipikir-pikir dengan hati-hati,
Sepertinya ada beberapa buku yang mencatat masalah, mengirim barang melalui mimpi, mereka saling memandang dan tersenyum. Mereka berdua punya beberapa rencana. Pejabat abadi mengirim Dewa Bulan pergi dan duduk di depan aula. Dia menghela nafas panjang lega, Li Changshu tersenyum dan berkata, ini hanya sedikit gatal. Bukan masalah besar. Kata-kata Changshu tentang, biarkan alam mengambil jalannya, benar-benar jauh lebih cemerlang daripada beberapa jenderal surgawi di pengadilan surgawi. Li Changshu memindai berbagai bagian gunung Xiaoqiong dengan indranya yang abadi dan berpikir keras. Siapa ahli ini? Ada paviliun abadi di puncak gunung di depannya. Ada seorang lelaki tua kurus mengenakan jubah pernikahan di paviliun, dia membungkuk padanya dan mengundangnya. Itu membuat Dewa Bulan merasa sangat nyaman. Meskipun murid-murid dari sekolah Chan dan sekolah Jie berangsur-angsur akur, mereka belum mencapai tingkat perselisihan satu sama lain. Dia sudah lama berbicara dengan Changshu, tapi dia sama sekali tidak mendengar kata pernikahan. Ling sedikit gugup. Dengan baik, pada akhirnya, bukankah pernikahan tentang membiarkan alam mengambil jalannya sendiri untuk mendapatkan pasangan yang baik? Jika saya ditusuk lagi, sesuatu mungkin benar-benar terjadi. Apalagi, pengadilan surgawi masih menjadi taman belakang Sekte Dao. Sekte Barat tidak dapat menjangkau untuk saat ini, Dewa Bulan, aku akan turun dan membawanya sekarang. Pendiri Sekte Duxian, Du sempurna yang berkultivasi di Gunung Kunlun. Li Changshu mengangguk dengan kooperatif, tetapi dia berpikir dalam hatinya. Sekolah Ren tidak memiliki banyak murid, dan mereka didukung oleh Taiking Lao Su. Senior, kakak senior, bahu Little Ling sedikit gemetar. Dia tidak berani menoleh dan berkata dengan suara gemetar, aku akan kembali dulu, aku akan kembali lagi nanti. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam mimpi tadi, dia telah menggunakan kekuatan abadi sebagai fondasi. Dia hanya membenci dirinya sendiri karena tidak cukup mempersiapkan. Benar saja, dia secara bertahap memasuki mimpi berkabut. Tubuhnya tidak dianggap lemah. Dewa Bulan 10.000 tahun tahu betapa sulitnya itu. Sungguh junior yang baik. Dia memiliki sikap seorang murid dari sekte besar. Dia hanya perlu mempertahankan identitasnya sebagai murid muda dari sekte Duxian dan bertindak sesuai dengan keadaan. Dewa Bulan merenung sejenak dan berkata, pejabat abadi, bisakah saya meminta Anda untuk membantu saya mencari adik perempuannya lagi? Terima kasih banyak. Li Changshu tersenyum di dalam hatinya, dia merasakan conate yang ki di tubuhnya melonjak, tapi dia pura-pura cemberut. Tetapi tidak banyak. Karena Dewa Bulan tidak berani menyinggung siapapun dan ingin menemukan pihak terlemah untuk menunjukkan kekuatannya atau berdiskusi, setelah metode eliminasi, hanya sekolah Ren yang berani menimbulkan masalah bagi sekolah Ren di depan Dream Astrometer di Celestial Court. Pergi. Li Changshu tersenyum dan mengangguk. Li Changshu berpikir dalam hati, Dewa Bulan ini sepertinya, sebagai murid dalam nama orang suci, guru leluhur dari sekte tersebut berkultivasi dengan hati-hati. Dia pada dasarnya tidak memiliki kehadiran dan tidak berani menanggung serangan karma. Pejabat abadi berbalik menghadap Dream Astrometer dan tidak bisa menahan senyum. Pejabat abadi, kamu tidak bisa, pejabat abadi. Mari kita rencanakan masalah ini secara panjang lebar. Pejabat abadi jauh lebih kurus dari setengah tahun yang lalu. Kakak senior, apakah kamu baik-baik saja? Inkarnasi dari orang suci Taiking, penatua tertinggi, telah memasuki istana Tusita di pengadilan surgawi. Kaisar Giok pasti tidak akan berani berkomplot melawan sekolah Ren, juga tidak akan memiliki motif untuk melakukannya. Dewa Bulan agak gelisah. Dia ingin bertemu kakak senior untuk membahas masalah ini dan memeriksa apakah ada yang salah denganmu. Li Changshu terbangun dari mimpinya dan dengan cepat melihat sekeliling. Dia langsung menyadari bahwa adik perempuannya berada 30 kaki jauhnya dengan punggung menghadapnya. Wajahnya merah. Dewa Bulan berkata bahwa ketika dia menghitung patung tanah liat pernikahan sebelumnya, dia dengan sembarangan menyentuh patung tanah liatmu dan menyebabkannya rusak. Pikiran pejabat abadi lapis baja emas kembali dari Dream Astrometer. Dia meraih tombak dengan marah dan menggertakkan giginya, namun, dia tidak menyangka pihak lain mengkhawatirkan posisinya sebagai Dewa Bulan. Kata-kata itu, khususnya, telah menembus hati Dewa Bulan. Tunggu sebentar. Dewa Bulan melambaikan tangannya dan pohon akasia dalam pot muncul di tangannya. Ini adalah harta karun yang luar biasa, pohon akasia, aku akan menyodokmu dengan dahan dan melihat apakah kamu merasakan sesuatu. Terima kasih, rekan Daois. Terima kasih. Dewa Bulan mengeluarkan kotak brokat dari saku dadanya. Ini hanya tanda kecil dari penghargaan saya. Setiap kali dia muncul dalam mimpinya,
dia akan menghabiskan banyak kekuatan jiwa esensinya. Jika dia melakukannya beberapa kali lagi, dia pasti akan pingsan. Dalam hal pernikahan, dia harus memiliki adik perempuannya di sisinya sebagai tameng. Dia, Dewa Bulan, tidak berani memprovokasi mereka yang memiliki latar belakang, namun, bagaimanapun juga, dialah yang meminta bantuan. Changshu sangat bijaksana. Dia bersumpah untuk membuat orang tua merasa nyaman. Changshu menggunakan cerita ini untuk menyemangati Dewa Bulan yang sulit. Senior, ini terlalu sulit untukmu. Dewa Bulan, kamu terlalu sopan. Ini hanya masalah kecil. Li Changshu menatap jubahnya. Pengadilan Surgawi memang sebuah organisasi yang didirikan oleh Dao Surgawi untuk mengendalikan dunia. Mimpi itu harus dipicu oleh semacam harta Dao Surgawi. Saya Li Changshu, murid dari Gerbang Duxian. Salam, senior. Li Changshu merasa seolah sedang menginjak awan. Dengan pikiran, dia mengendarai awan ke depan dan membungkuk kepada lelaki tua itu. Sekarang, ada satu orang lagi yang mengenal saya, Changshu. Tidak heran murid Gerbang Duxian ini bisa mendapatkan 3 bintang di sekitar bulan. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang karakternya, dia menghormati orang yang lebih tua, tahu etiket, dan memperhatikan dewa kecil seperti dia. Pengadilan Surgawi, Istana Kekuatan Ilahi, di depan Dreamworks. Dewa Bulan membujuk pejabat abadi lapis baja emas untuk sementara waktu, dan pejabat abadi lapis baja emas akhirnya tenang. Dewa Bulan mengerutkan kening. Dewa Bulan bertanggung jawab atas pernikahan, jadi pengadilan surgawi pasti memiliki banyak koneksi. Nyatanya, saat Dewa Bulan tiba, dia telah melihat lebih dekat. Patung tanah liat itu dibungkus dengan kekuatan Dao Surgawi dan tidak rusak, itu bisa menghasilkan dan menumbuhkan tali merah. Itu memiliki semua fungsi. Apakah itu mudah baginya? Tidak ada rune Dao yang beredar sama sekali, dan tidak ada gerakan lain. Hadiah maaf yang kuberikan pada teman kecilku Changshu benar-benar bukan apa-apa. Li Changshu berbaring di kursi malas dan memegang 2 patung kertas di telapak tangannya. Dia mencoba untuk rileks dan perlahan meregangkan pikirannya. Li Changshu mengangguk sambil tersenyum. Keduanya membungkuk satu sama lain dan mengambil tempat duduk mereka. Li Changshu mempertimbangkan kata-katanya dan melanjutkan dengan senyuman, saya tidak tahu tentang itu. Li Changshu mengangkat alisnya, tapi dia bingung. Namun, kali ini, Dewa Bulan yang ingin melihatnya dalam mimpinya. Li Changshu memikirkan kelainannya sebelumnya, penciptaan Dao Surgawi benar-benar tidak dapat diprediksi, di kamar pil Gerbang Duxian. Dewa Bulan berada dalam dilema. Meskipun dia tahu bahwa pejabat abadi itu hanya bertindak, tidak peduli seberapa kecil warisan Dao Sekolah Ren, itu masih warisan Dao Sekolah Ren. Gerbang Duxian mungkin tidak menganggap serius 2 makhluk abadi dari pengadilan surgawi, apalagi menangkap mereka. Namun, setelah dipertimbangkan dengan cermat, itu sangat sempurna. Semua kondisi dan situasi telah dipertimbangkan. Suandu, Guru Taois Agung. Jenderal Abadi Lapis Baja Emas di samping tergelincir dan buru-buru menstabilkan dirinya. Dia memandang Dewa Bulan sambil tersenyum. Kali ini, dia bisa mulai dari aspek itu dan menjual bantuan kepada Dewa Bulan. Pada saat yang sama, dia harus memberitahu Dewa Bulan bahwa dia sengaja menjual bantuan kepadanya. Dia tidak bisa mengungkapkan apapun, situasi saat ini sangat mungkin ada beberapa masalah kecil dengan pernikahannya karena Guru Taois Agung. Dewa Bulan muncul untuk menyelesaikan masalah. Mungkinkah Guru Taois Agung telah menargetkan saya? Itu adalah salah satu dari sedikit manfaat yang bisa dia pikirkan ketika tuannya menerima adik perempuannya. Dewa Bulan berpikir, orang ini seharusnya mudah diajak bicara. Dia menyentuh lengan bajunya dan melihat bahwa cincin harta karun penyimpanan Dharma telah hilang. Dia menghela napas lega. Setelah dipikir-pikir, Saint of Ren School hanya memiliki 1 murid pribadi. Dia memiliki waktu luang, kekuatan, dan pengaruh. Beraninya dia membiarkan Dewa Bulan mengambil tindakan dan menyesatkan sekolah Ren. Li Changshu terbatuk dan buru-buru menolak. Jika kasih sayang Yukin Genya kepadaku memang diatur oleh Dewa Bulan, mengapa dia mengaturnya untukku? Sesama Taois Qiyuan telah mengalami banyak kesulitan, tetapi dia masih mengabaikan kritik di sekitarnya dan berubah menjadi turbit immortal dengan ketekunan yang tinggi. Sesaat kemudian, Linge terbangun. Mimpi ini memang tidak bisa diremehkan. Li Changshu mengangkat tangannya dan menusuk lengan Linge. Linge mendengus pelan, seolah dia setengah sadar. Di ruang pil Gunung Xiaoqiong di Gerbang Duxian. Dia sebenarnya tidak datang. Dia bahkan mengatakan bahwa dia sedang memurnikan pil. Dia bahkan bertanya mengapa kami mencari kakak seniornya.
Jika itu sesuatu yang penting, tolong jelaskan padanya. Aku juga tidak tahu. Li Changshu menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Aku akan menemuinya saja. Baiklah. Awalnya, Dewa Bulan hanya khawatir, kemungkinan besar dia. Jika patung tanah liat pernikahan rusak, apakah tidak akan ada lagi pernikahan di masa depan? Aku tahu itu. Bagaimana dia bisa memiliki kesan yang baik tentang saya tanpa alasan? Ini mirip dengan bagaimana dia bersiap untuk menggunakan Love Gu untuk mempromosikan reproduksi sepasang binatang spiritual yang langka, itu tidak mungkin. Lalu, apa yang bisa dia rencanakan dari masalah ini? Setelah mendengarkan khotbah Sains Dao, dia bisa mengklaim sebagai in-name. Satu setengah mendorong dan setengah lainnya mendorong, dan kotak brokat dengan cepat memasuki lengan baju pejabat abadi itu. Dewa Bulan kemungkinan besar sama dengan Dewa Surgawi lapis baja emas. Dia hanya alat, akan lebih baik jika dia bertindak sesuai dengan keadaan. Li Changshu perlahan berdiri dan merapikan pakaiannya tanpa ada yang memperhatikan. Dia menyingkirkan cincin yang muncul entah dari mana dan tersenyum. Dia tersenyum dan berkata, "Saudari muda, bantu aku melindungiku, hal ini tidak bisa disebarkan begitu saja. Itu menyangkut reputasinya. Jika Yang Mulia mendengarnya, dia pasti akan menyalahkannya." Secara khusus, benda dalam mimpinya hampir menguras kekuatan jiwa esensinya. Selanjutnya, dia telah bermimpi beberapa kali sebelumnya, bersambung.